Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan bisnis kami yaitu Iwak Giling. Next slide. Berikut adalah nama dari kelompok kami. Anggota yang pertama ada Didur Nada Utami dengan NIM 20208128, kemudian ada Habibah Tanaya dengan NIM 20208139, kemudian ada juga saya Aurelia Dra dengan NIM 20208142, dan terakhir ada Jani Alafta Fitri dengan NIM 202080-150. Next slide akan dijelaskan oleh Afta. Silakan Afta. Oke, yang pertama ada aspek pasar. Bentuk pasar sendiri terdiri dari dua sudut pandang, yaitu dari sisi produsen dan dari sisi konsumen. Bila dilihat dari bentuk pasar produsen, maka berbentuk pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah suatu pasar di mana jumlah penjual dan pembeli sangat banyak dan produk atau barang yang ditawarkan atau dijual sejenis atau serupa. Yang kedua itu ada bila dilihat dari bentuk pasar konsumen. Bila dilihat dari bentuk pasar konsumen, maka bentuk pasar yang dipilih adalah bentuk pasar konsumen dan bisnis. Kami memilih pasar konsumen dan pasar bisnis karena dalam memasarkan produknya ini, Iwak Giling menargetkan pasarnya kepada para konsumen langsung ataupun kepada para pedagang lain yang kemudian akan menjual kembali ikan giling ini menjadi makanan olahan yang lainnya. Baik, selanjutnya ada aspek pemasaran. Di aspek pemasaran ini ada segmentasi, target, posisi di pasar. Nah, yang pertama di segmentasi pasar ini ada aspek geografis, di mana Iwak Ikan Giling Indonesia ini merupakan supplier ikan giling yang berpusatnya di Karawang, Bekasi. Kenapa kami memilih penempatan di Karawang? Karena merupakan lokasi yang strategis di mana berada di tengah-tengah tempat pelelangan ikan atau TPI yang terletak di TPI Muara Angke dan TPI Tanjung Pasir. Nah, selain itu lebih mudah juga untuk melakukan pendistribusian ke beberapa distributor sekitar. Selanjutnya ke aspek demografis. Iwak Ikan Giling juga hadir untuk memenuhi kebutuhan pasar konsumen, khususnya para UMKM dan juga ibu-ibu yang menggunakan ikan giling untuk diolah kembali menjadi makanan yang jadi. Selanjutnya ke aspek psikografis. Produk Iwak Ikan Giling Indonesia juga menyesuaikan dengan kebutuhan konsumen yang ada. Tidak hanya menjual berbagai macam ikan giling, Iwak juga menjual kebutuhan sekunder seperti sagu dan juga gula. Dikarenakan Iwak juga mempunyai beberapa distributor, maka harga yang ditawarkan di setiap daerah juga beragam menyesuaikan daerah masing-masing. Selanjutnya dari aspek perilaku. Iwak Ikan Giling Indonesia dapat membuat konsumen yang membeli itu merasa puas dan datang kembali dikarenakan kualitas yang ditawarkan sebanding dengan harganya. Beberapa keunggulan juga yang ditawarkan Iwak kepada pelanggannya berupa ikan giling asli tanpa campuran, timbangannya 1 kg pas, garansi pengembalian dengan syarat dan ketentuan berlaku, mesin giling stainless steel yang sesuai dengan ketentuan, dan juga memiliki banyak sertifikat guna meningkatkan kepercayaan pelanggan. Sehingga hal-hal tersebutlah yang meningkatkan loyalitas konsumen terhadap produk Iwak Ikan Giling Indonesia. Nah, selanjutnya ada menetapkan pasar sasaran. Iwak Ikan Giling Indonesia juga ditargetkan atau disasarkan untuk para ibu-ibu yang membutuhkan olahan ikan giling siap pakai yang tentunya praktis, tidak perlu ribet, dan juga para UMKM yang membutuhkan bahan baku ikan giling. Jadi di era modern sekarang pasti orang-orang itu butuh barang-barang yang serba cepat dan tanpa ribet. Maka UMKM juga pasti kan membutuhkan bahan baku yang tentunya tidak merepotkan. Jadi Iwak Ikan Giling hadir untuk memenuhi kebutuhan konsumen seperti itu. Selanjutnya ada menentukan posisi pasar. Produk Iwak ini juga menawarkan berbagai macam ikan giling siap pakai yang tentunya sudah bersertifikasi halal dan berkualitas tinggi untuk para konsumen, yaitu ibu-ibu ataupun UMKM. Ditambah juga Iwak juga mempunyai distributor di beberapa kota untuk memenuhi kebutuhan konsumen kota tersebut. Next. Oke, dari yang saya sebutkan tadi, ini dari aspek geografisnya, di mana Iwak ini berada di tengah-tengah ya, dikelilingi oleh TPI-TPI yang akan menyuplai kebutuhan ikan. Next. Oke, di sini ada lokasi distributor. Mungkin di Jawa Barat ini
sudah mulai banyak ada distributor di berbagai kota dan kita sudah mau merambah ke area Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Untuk saat ini sementara ada di Yogyakarta dan akan ada penambahan 3 lokasi distributor baru di sekitaran Jawa Timur. Oke, di sini ada sikap, perilaku, dan kepuasan konsumen. Dari sikap konsumen ini, UMKM dengan owner Ibu Terry ini sejauh ini mendapatkan sikap yang positif ya dari pelanggan yang membeli ikan giling. Nah, seperti pelanggan itu merasa senang karena ikan giling yang dijual dari Iwak ini memiliki harga yang terjangkau setara dengan kualitasnya yang sangat baik. Dari perilaku konsumen ini juga berdasarkan pemantauan sejauh ini, Iwak juga mendapat tanggapan yang positif ya dari konsumen yang telah membeli ikan giling dari UMKM. Juga banyak respon positifnya dilihat dari banyaknya pelanggan dan UMKM yang membeli dari Iwak ikan giling. Selanjutnya kalau kepuasan konsumen, melihat kepuasan konsumen ini kami menilai bahwa konsumen tuh merasa sangat puas dengan ikan giling yang dijual oleh Iwak ini. Dilihat berdasarkan informasi yang diberikan bahwa terjadinya peningkatan jumlah penjualan. Selain dari konsumen dan juga UMKM yang menjadi konsumennya Iwak, Iwak juga dapat respon positif ya dari pemerintah karena kita membantu program pemerintah yaitu Gemar Makan Ikan. Next. Oke, selanjutnya ada manajemen pemasaran. Analisis persaingan. Usaha UMKM supplier ikan giling Iwak ini memiliki pasar yang bagus karena jarang sekali atau bahkan belum ada UMKM ikan giling yang terjun di dunia digital seperti Iwak. Apa sih yang menjadi pembeda UMKM ini dari UMKM yang lain? Yang menjadi pembeda UMKM ini itu adalah bisnis ini menjual ikan giling, tetapi dikemas dan dipromosikan secara milenial sehingga tidak ketinggalan zaman, serta berbagai sertifikat yang membuat Iwak memiliki kelebihan dibandingkan UMKM lainnya. Dan Iwak tentunya sudah memiliki banyak pelanggan tetap yang mempercayai produk ikan giling yang dijual oleh Iwak. Next. Selanjutnya ada bauran pemasaran. Yang pertama ada produk. Produk yang dijual itu ada ikan giling. Selanjutnya ada price. Harganya itu dari 3 jenis ini, yang pertama tenggiri super itu 115.000 per kilogram, yang kedua tenggiri biasa 95.000 per kilogram, dan yang terakhir itu ada tenggiri grade 3 itu 70.000 per kilogram. Selanjutnya ada place. UMKM supplier ikan giling ini berlokasi di Jatibening, Bekasi dan memiliki banyak reseller di luar kota. Yang terakhir itu ada promotion. Promosi yang dilakukan oleh UMKM supplier ikan giling ini adalah melalui digital marketing atau penjualan promosi menggunakan Instagram. Nah, selanjutnya ini tuh ada analisis SWOT. Yang pertama itu apa sih kekuatan dari Iwak ini? Yang pertama, harga yang ditawarkan tidak terlalu tinggi dengan mempertahankan kualitas yang baik. Yang kedua, produk yang ditawarkan terjamin kesegarannya dan masih terjaga. Yang ketiga, memiliki tim yang milenial sehingga tidak ketinggalan zaman, memiliki merek, serta yang terakhir itu memiliki sertifikat. Nah, yang kedua itu ada weakness-nya atau kelemahannya. Kelemahannya ini tuh belum bisa menjangkau di lokasi luar Pulau Jawa karena kita memikirkan kesegaran dari produk ini. Terus yang kedua itu musim ikannya itu yang kadang tuh nggak nentu, jadi itu mempengaruhi jumlah ikan yang akan didapat. Yang ketiga, memiliki banyak konsumen tetapi barangnya terbatas karena tadi yang musim itu. Selanjutnya ada opportunities. Itu yang pertama mudah mendapat omset harian, sudah memiliki banyak pelanggan dan reseller, memiliki banyak turunan bisnis yang memanfaatkan UMKM. Terus yang terakhir itu terjun di dunia digital. Yang terakhir ada threat atau ancaman. Yang pertama belum bisa memenuhi kebutuhan pasar, adanya kompetitor yang mungkin lebih dikenal oleh masyarakat. Barangnya yang terakhir itu barangnya terbatas, sedangkan konsumennya itu banyak. Jadi
takutnya pembeli itu mencari alternatif lain untuk mendapatkan daging ini. Ini tuh ada strategi SO, strategi yang harus diituin lagi tuh memperluas distribusi penjualan dengan membuka cabang baru di daerah lain. Terus selanjutnya ada strategi WO atau weakness opportunities, itu meningkatkan strategi promosi. Selanjutnya ada strategi ST atau strange treatness, itu meningkatkan kualitas produk dan pelayanan sehingga konsumen akan tetap loyal. Dan yang terakhir itu ada strategi WT atau weakness treat, itu mempertahankan gaya penjualan yang milenial agar tetap up to date. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada aspek teknik dan teknologi. Untuk pengolahan ikan ini menggunakan berbagai teknik dan juga teknologi khusus yang ditujukan untuk menghasilkan produk dengan kualitas terbaik serta harga yang terjangkau. Jadi dalam prosesnya tentunya melibatkan banyak teknik-teknik khusus dan juga teknologi yang kami gunakan. Nah, untuk tekniknya sendiri itu kami menggunakan ahli, dan untuk teknologinya juga kami mencoba untuk menyesuaikan dengan budget yang ada untuk dari segi pengemasan dan juga mesin yang akan digunakan untuk mengolah ikan itu sendiri. Berikut ada alur operasional proses produksi ikan yang biasanya kami lakukan ya. Yang pertama itu ada berkoordinasi dengan PIC yang mengurus penerimaan ikan tenggiri. Jadi kita mulai dari penerimaan bahan bakunya terlebih dahulu, kemudian yang kedua ada pengiriman ikan ke tempat produksi untuk diproses. Nah, jadi dari tadi di warehouse kita kirimkan ke tempat produksi untuk kita proses. Yang ketiga ada kepala produksi memeriksa standar dari ikan yang telah sampai. Karena kami ingin memastikan bahwa setiap produk yang kami hasilkan itu berasal dari bahan baku yang berkualitas. Jadi tentunya kami harus melakukan pengecekan standarisasi dari ikan itu terlebih dahulu. Kemudian yang keempat, ikan diproses mulai dari pencucian, pemotongan, penggilingan, dan sebagainya secara manual dan juga menggunakan alat-alat atau mesin yang ada. Jadi memang untuk beberapa stepnya seperti pencucian dan juga pemotongan itu kami masih menggunakan sistem tradisional atau menggunakan sumber daya manusia. Kemudian selanjutnya yang kelima, setelah selesai diproses, ikan kemudian ditimbang per kilogramnya untuk menentukan bobot dari setiap produk itu sendiri agar kemudian hasilnya akan adil dari setiap produk untuk beratnya. Kemudian yang keenam, ikan dimasukkan ke dalam freezer untuk pengemasan. Dan yang ketujuh, proses packing kemasan menggunakan box freezer. Nah, kenapa kami menggunakan box freezer? Karena memang kami ingin tetap menjaga kualitas dari ikan iwak ini sendiri untuk bisa tetap fresh sampai ke customer. Dan yang terakhir, yang ke-8, siap diantar ke distributor. Seperti itu. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, sekarang kita masuk ke aspek manajemen. Next. Oke, di aspek manajemen ini ada aspek perencanaan, yaitu untuk iwak ikan giling ini menggunakan sistem top-down approach, di mana pemilik usaha yang menentukan tujuan yang ingin dicapai dan memberikan arahan kepada para karyawannya untuk menjalankan instruksi dalam mencapai tujuan tersebut. Namun, owner tetap memberikan kesempatan kepada semua bagian atau karyawannya untuk berpendapat dalam rangka mencapai tujuan bersama. Oke, kita mulai lihat di sini ada milestone dari iwak ikan giling. Ini ada sertifikasi, aset, distributor, kapasitas produksi, dan wilayah pemasaran. Oke, dari tahun kemarin ini di 2020, target sertifikasinya itu ada SKP, hal dan kemasan. Alhamdulillah kita sudah melengkapi semuanya. Dan asetnya juga ada industri, mesin giling 1 unit, standing freezer 4 unit, freezer 3 unit, motor 3 unit, dan pick up belum ada. Distributornya ada 7 distributor dan kita sudah melengkapi semua. Kapasitas produksinya tuh 100 kilo sampai 200 kilo per hari. Dan wilayah pemasarannya tuh mencakup Pulau Jawa. Nah, di 2021 sampai 2023 yang sekarang sedang kita hadapi itu ada SNI dan Haki dengan aset pabrik skala menengah yang insya Allah akan terrealisasikan.
Distributornya dengan target 15 distributor dengan kapasitas produksi 10 ton per bulan yang mencakup wilayah pemasaran itu di Indonesia yaitu Pulau Jawa dan Sumatera. Nah, untuk target kedepannya di 2024, target sertifikasinya itu ada ISO dengan asetnya tuh pabrik skala besar dengan distributor 20 distributor di setiap kota yang tersebar. Lalu kapasitas produksinya itu 20 ton per bulan dengan wilayah pemasaran itu sudah masuk ke Indonesia dan Asia Tenggara, yaitu Malaysia, Brunei Darussalam, dan Singapura. Next. Oke, selanjutnya kita masuk ke struktur organisasi, di mana ini juga menjadi komponen penting dalam sebuah perusahaan. Yang pertama, owner dan direktur utama ini ada Ibu Tari Belinda Pritasari, dengan jajaran di bawahnya itu ada Opik sebagai kepala produksi, Ceni sebagai kepala admin dan digital support, Tari sebagai staff admin dan customer relation, Rima sebagai staff keuangan dan risiko, Chandra staff produksi dan distribusi, Gio staff produksi, Tian staff produksi dan distribusi, Dani staff distribusi dan administrator. Dan kita juga masih ada pegawai harian yang kita ambil dari warga sekitar sebagai pegawai produksi. Next. Oke, dengan jajaran tim IWAK yang tadi sudah disebutkan, tentunya pasti ada job desk yang harus dilakukan dan juga targetnya. Job desk-nya ini mungkin bisa disesuaikan aja ya, bisa dilihat di sini dengan targetnya, yang tentunya harus melakukan alur koordinasi sesuai yang sudah ditetapkan di bawah. Next. Nah, tentu saja ini harus dilakukan juga controlling atau pengendalian. Biasanya IWAK juga mengadakan rapat koordinasi dan evaluasi setiap 2 minggu sekali untuk mendengar masukan dan memberikan motivasi guna meningkatkan kinerja para karyawannya. Adanya apresiasi atau reward kepada karyawan setiap sebulan sekali juga itu menumbuhkan semangat ya kepada karyawannya. Dan juga setiap 6 bulan sekali diadakan family gathering untuk mempererat chemistry atau silaturahmi dari kita semua. Next, akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada aspek SDM atau aspek dari sumber daya manusianya. Mungkin sebelumnya sudah dijelaskan lebih rinci oleh teman saya Naya. Berikut struktur organisasi yang ada. Yang pertama ada owner dan direktur utama, yang kedua ada sekretaris, yang ketiga ada kepala keuangan, di mana nantinya akan membawahi staf keuangan, kemudian yang keempat ada kepala produksi yang akan membawahi 3 staf produksi lainnya, yang kelima ada kepala distribusi yang akan membawahi 2 staf distribusi lainnya, maaf itu ada typo sedikit ya. Dan yang keenam ada kepala pemasaran yang akan membawahi 2 staf pemasaran. Yang ketujuh ada kepala publikasi yang akan membawahi 1 staf publikasi. Dan yang ke-8 ada customer service. Dari yang tadi dijelaskan oleh teman saya Naya, ada beberapa slot yang masih kosong dan nantinya akan kami lakukan pencarian kembali, akan kami lakukan open recruitment kembali untuk mengisi beberapa spot yang masih kosong. Nah, untuk perencanaan sumber daya manusia itu sendiri kita dimulai dengan perusahaan yang menentukan keperluan perekrutan untuk beberapa jabatan, kemudian menseleksi kandidat yang sesuai dan juga bersama karyawan berusaha mencapai tujuan perusahaan bersama. Next slide akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, untuk next slide-nya masih aspek SDM ya. Yang pertama itu di bagian rekrutmen, seleksi, dan orientasi. Ini hanya akan dilakukan dengan interview, kesanggupan kerja, dan juga OJT. Kemudian di bagian kedua ada kompensasi, yaitu kompensasi yang diberikan per bulan sesuai dengan jam pekerjaan yang dilakukan, beserta juga dengan bonus apabila ikut serta dengan penjualan produk ya. Kemudian mungkin kalau penjualan produk ini bisa kita sebut dengan komisi ya.
Untuk bagian ketiga ada pemberhentian. Apabila pekerja menyalahi aturan, tidak berkomitmen, dan juga melakukan tindak pidana, maka perusahaan berhak untuk melakukan pemberhentian terhadap pekerja tersebut. Next slide. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, baik, untuk aspek keuangan kita pertama-tama diawali dari modal dulu. Nah, ini ada fixed cost-nya. Nah, fixed cost itu sebagai aspek keuangan yang masa manfaatnya ini bisa dipakai lebih dari 5 tahun. Seperti company legality sebesar 10 juta, box freezer 10 unit 20 juta, standing freezer 10 unit 20 juta, mesin giling 5 unit 25 juta, dengan total fixed cost 75 juta. Oke, next. Nah, di aspek modal kali ini ada variable cost. Variable cost ini per month ya. Nah, yang pertama ada maintenance sebesar 3 juta, marketing expense sebesar 5 juta, salaries and wages sebesar 20 juta, office supplies sebesar 1 juta, dan working space sebesar 4 juta. Maka variable cost per month-nya ini ada 33 juta. Next. Dari pendapatan, nah kita ini mempunyai penjualan per bulan tertingginya itu sebesar 150 juta, lalu dikurang dengan biaya per bulan tadi, expense per month-nya 33 juta, maka keuntungan bersih per bulannya ini 117 juta, yang berarti kita sudah bisa balik modal dari bulan pertama semenjak penjualan ikan iwak ini. Next. Selanjutnya ada aspek lingkungan industri, 5-quarter analysis. Yang pertama ini adalah potential entry of new competitors, ancaman masuknya pendatang baru. Nah, untuk memulai usaha baru, iwak ini cukup mudah karena tidak ditemukannya banyak UMKM lain yang di bidangnya sama. Jadi, persaingannya tidak begitu ketat. Dan kita sudah memiliki competitive advantage yang tadi sudah dijelaskan oleh Afta. Selanjutnya ada rivalry among competitors atau persaingan sesama perusahaan dalam industri. Nah, dalam industri ini sudah dipastikan bahwa iwak menjaga kualitas, memberikan kenyamanan, dan kecepatan pelayanan. Nah, next-nya ada potential development of substitute product atau ancaman dari produk pengganti. Nah, bisa saja produk gantinya ini nanti produk olahan tidak dengan 100% ikan, bisa saja dicampur dengan seperti tepung dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada bargaining power of consumer atau kekuatan tawar-menawar pembeli. Nah, ini tuh terjadi kalau misalkan konsumen ini tuh nemuin harganya yang lebih murah, tetapi kualitasnya bisa saja lebih rendah daripada yang iwak miliki. Next-nya ada bargaining power of suppliers. Ini kekuatan tawar-menawar pemasok. Sudah dipastikan kalau iwak ini memiliki kualitas yang tinggi. Jadi tawar-menawar antara supplier sudah dipastikan iwak juaranya. Oke, next. Nah, tidak sampai hanya di situ saja, dari aspek yuridis juga iwak ini memiliki 3 keunggulan atau mungkin lebih banyak lagi ya yang